Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, Mbak. Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk bisa melakukan konseling kelompok ini meskipun dilakukan secara online. Nah, sebelum masuki proses konseling kelompok, ada baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Lailatul Maufiroh, biasa dipanggil Viro, selaku pemimpin kelompok atau biasa disebut sebagai konselor, dan saya berasal dari Kota Mojokerto. Selanjutnya, saya persilakan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, untuk menyebutkan nama dan tempat tinggal. Bisa dimulai dari ini, Mas Yafi Hanif. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Nah, perkenalkan nama saya Yafi Hanif Hasbullah. Nah, biasa dipanggil Yafi, asal saya dari Kota Mojokerto. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Mas Yafi dari Mojokerto ya. Sama seperti saya berarti. Untuk selanjutnya, Mbak Hidayatul Aprilianti. Oke, terima kasih, Mbak. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Aprilianti, biasanya dipanggil Yanti, asal saya dari Kota Gresik. Terima kasih, Mbak Yanti. Untuk selanjutnya, Anafi Puspa. Mbak Anafi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Viro. Perkenalkan, nama saya Nafi Puspawan Rahmawati. Biasanya dipanggil Anafi, saya dari Gresik. Baik, terima kasih Mbak Anafi. Ini tadi ada yang belum perkenalan. Itu sinyal mungkin ya? Iya, Mbak, mungkin terkendala sinyal. Oh, baik. Kalau seperti itu, enggak apa-apa. Nanti biar dia langsung join seperti itu ya. Terima kasih teman-teman sudah mau memperkenalkan dirinya masing-masing. Semoga kita bisa lebih akrab satu sama lain ya. Sebelum memulai kegiatan konseling ini, mari kita berdoa agar konseling kelompok ini berjalan lancar dan tanpa ada hambatan satupun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman di sini, apakah sebelumnya pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Ya, sudah pernah. Kalau dari saya sudah pernah, Mbak. Saya juga sudah pernah. Oh, jadi rata-rata sudah pernah ya? Agar lebih paham dan mengetahui apa itu konseling kelompok, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini tuh merupakan kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan individu seperti teman-teman semua yang ada di sini. Nah, penyelesaian ini tuh dilakukan dan diselesaikan secara berkelompok. Adapun peraturan-peraturan di dalam kegiatan ini, yang pertama, kita menggunakan konseling kelompok tertutup. Jadi, konseling kelompok tertutup ini tidak ada yang boleh keluar masuk, kecuali sinyal, seperti Mbak yang satunya tadi ya, itu enggak apa-apa, soalnya terkendala sinyal. Tapi kalau sengaja, itu tidak kita perbolehkan, seperti itu. Nah, lalu konseling ini tuh berjalan dari awal hingga akhir tanpa ada penambahan anggota. Seperti itu. Dan yang terpenting teman-teman itu tidak usah takut jika masalahnya akan tersebar keluar karena kita di sini tuh menerapkan asas kerahasiaan. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Mbak. Ya, saya bisa. Oh, baik. Nah, ini sudah ada Mbak Ratna ya. Boleh diperkenalkan, Mbak? Enggak apa-apa terlambat ya, karena terkendala sinyal mungkin. Saya persilakan. Iya, maaf. Iya, enggak apa-apa. Silakan, Mbak, diperkenalkan nama dan asalnya. Baik, perkenalkan nama saya Ratna Tika Rahmat Putri, biasanya dipanggil Nana. Saya dari Gresik. Oh, baik, terima kasih. Mbak Nana sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya?
Pernah. Oh, jadi kurang lebihnya sudah mengetahui ya bagaimana konseling kelompok seperti itu ya. Nah, baik. Jadi di sini selanjutnya kita akan menyepakati waktu. Nah, waktu ini kita gunakan untuk melakukan proses konseling kelompok. Apakah ada saran kira-kira berapa lama kita akan melakukan konseling kelompok kali ini? Untuk pertemuan yang selanjutnya pun bisa ditentukan sekarang. Mungkin ada saran dari teman-teman? Nah, kalau untuk saya sendiri mungkin waktu yang lebih efisien itu sekitar 40 hingga 45 menit. Nah, untuk pertemuan bisa dilakukan seminggu sekali saja, mungkin sudah cukup untuk mempermudah mungkin ada yang kerja atau bagaimana gitu. Oh, baik. Saran dari Mas Yafi 40 sampai 45 menit dan seminggu sekali. Seperti itu ya, Mas ya. Kalau dari teman-teman, apakah ada saran lain atau setuju dengan pendapat yang sudah diutarakan Mas Yafi? Saya setuju, Mbak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas. Oh, baik, terima kasih Mbak Nafi. Kalau yang lainnya, teman-teman, bagaimana? Iya Mbak, saya setuju. Jadi seminggu sekali terus waktunya 45 menit. Baik. Mbak Ratna? Kalau saya juga setuju. Oh ya, baik. Jadi semuanya sepakat ya. Kita sudah menentukan waktu dan sudah saya beritahu tadi aturannya kalau kita konseling yang tertutup tidak boleh keluar masuk kecuali sinyal seperti Mbak Ratna tadi ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman saya beri kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang teman-teman alami untuk saat ini. Baik, siapa yang mungkin mau menceritakan permasalahannya terlebih dahulu atau saya sebut saja? Boleh disebut mungkin biar nggak berburu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu, Mbak Ratna, silakan. Saya sebut terlebih dahulu. Baik, kalau permasalahan yang sedang saya alami belakangan ini, kan dari melonjaknya kasus corona ini, saya kayak kalau mau keluar-keluar itu ada rasa khawatir gitu. Padahal sebenarnya itu di rumah udah jenuh, mau jalan-jalan, tapi kan kesehatan tetap nomor satu, itu yang buat pertimbangan yang buat saya bingung. Oh, jadi permasalahannya Mbak Ratna itu kayak pingin keluar, pingin refreshing, tapi nggak bisa gitu ya Mbak. Jadi di rumah itu jenuh, seperti itu Mbak. Iya. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Ratna. Untuk selanjutnya, bisa Mbak Anafi? Baik, terima kasih Mbak Viro. Jadi permasalahan yang sedang saya alami itu saya kurang self love seperti itu. Jadi lebih memikirkan perkataan-perkataan orang lain untuk yang biasanya menyakiti hati saya seperti itu, Mbak. Oh, jadi permasalahan Mbak Anafi di sini itu lebih mendengarkan gitu ya, mendengarkan perkataan orang lain tentang diri kita sendiri gitu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Anafi. Untuk selanjutnya, Mbak Hidayatul, saya persilakan. Baik, jadi akhir-akhir ini saya seringkali ngerasa kayak insecure gitu Mbak, kayak apa, kurang percaya diri. Jadi lebih tepatnya kayak ngelihat orang lain itu kayak enak banget ngomong di depan banyak orang, di depan umum kayak gitu sih Mbak. Oh, jadi permasalahan Mbak Yanti ini tuh kayak pengen bisa atau agak iri dengan kehebatan orang lain yang bisa speak up atau bisa ngobrol di depan orang banyak seperti itu ya Mbak ya? Iya Mbak, benar. Ya baik, terima kasih Mbak Yanti. Untuk selanjutnya yang terakhir, Mas Yafi bisa diceritakan permasalahannya? Iya, sebelumnya terima kasih. Nah, untuk permasalahan yang sedang saya alami saat ini tuh lebih ke kurangnya manajemen waktu saya. Karena apa ya, kerjaan saya itu banyak banget, tapi itu bisa-bisanya saya itu merasa nganggur, padahal tugas-tugas saya itu masih banyak yang perlu dikerjakan. Iya, kayak mageran aja. Jadi manajemen waktu ini penting banget sih seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan Mas Yafi itu kayak kurang bisa mengatur jadwal, kurang bisa mengatur waktu seperti itu ya Mas ya? Iya. Baik, terima kasih Mas Yafi. Dari semua permasalahan yang sudah diceritakan teman-teman, mungkin kita akan menyepakati satu permasalahan yang akan
kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, menurut teman-teman, siapa nih permasalahan siapa yang mungkin perlu kita bahas terlebih dahulu, perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Ada saran dari teman-teman? Saya persilakan. Kalau menurut saya pribadi mungkin permasalahan dari Mbak Aprilianti ini bisa diselesaikan terlebih dahulu karena saya juga pernah mengalami hal yang sama yang sedang dialami oleh Mbak Aprilianti itu tadi sih. Oh, baik, terima kasih Mas Yafi. Kalau dari Mbak Anafi dan Mbak Ratna, Mbak Nana mungkin ada saran? Saya juga setuju permasalahan dari Mbak Yanti yang kita bahas lebih dulu. Saya juga setuju jika permasalahan Mbak Yanti yang akan diselesaikan pada minggu kali ini. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu setuju ya kita membahas permasalahan dari Mbak Yanti. Nah, apakah Mbak Yanti bersedia jika permasalahannya kita bahas terlebih dahulu? Bagaimana Mbak Yanti? Iya Mbak, saya bersedia. Baik, terima kasih. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Yanti ya, bisa diceritakan lebih detail lagi permasalahan yang sedang dialami Mbak Yanti ini. Baik Mbak. Jadi kan akhir-akhir ini tuh saya ngerasa insecure itu tadi, lebih kayak nggak pede, terus lebih membanding-bandingkan gitu kelebihan orang lain dengan kekurangan saya. Terus lebih tepatnya itu kayak ngelihat orang waktu berbicara di depan umum, di depan banyak orang, itu kayak kok lancar banget ya, bisa enak gitu, bisa santai. Kok aku nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak, lebih sering membanding-bandingin gitu. Oh, jadi intinya itu permasalahan Mbak Yanti itu kadang kayak kurang merasa percaya diri dengan apa yang dimiliki Mbak Yanti gitu ya, kayak melihat orang lain bisa berbicara di depan umum, seperti itu, kayak ingin seperti itu juga, seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak, benar, seperti itu. Nah, mungkin dari permasalahan Mbak Yanti seperti ini, teman-teman pasti menurut saya sih pasti sudah pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak Yanti. Nah, dari teman-teman yang ada di sini seperti Mas Yafi, Mbak Nafi, dan Mbak Ratna, jika sudah pernah merasakan insecure atau merasa iri dengan kehebatan orang lain, terutama ketika speak up atau berbicara di depan umum, mungkin teman-teman memiliki cara menyikapinya secara berbeda-beda. Nah, kalau boleh saya tanya, mungkin dari Mbak Ratna, bagaimana jika mengalami hal yang sama seperti Mbak Yanti, seperti itu? Kalau dari saya masih belum bisa menemukan solusi dari permasalahan itu, karena saya pribadi juga ketika saya bicara di depan umum, kayak ada dosen atau yang lain, bahkan teman sendiri pun saya masih ada rasa grogi gitu, masih takut untuk salah, takut untuk kadang kosakata yang udah kita siapin itu ngeblank ketika. Jadi mungkin belum terlalu tahu cara menghindarinya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nana. Mungkin dari Mas Yafi, pernah merasakan seperti apa yang dirasakan Mbak Yanti dan mungkin pernah memiliki solusi, saya harus seperti ini kalau gugup di depan umum, saya berlatih seperti ini, mungkin seperti itu. Bagaimana Mas Yafi? Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk permasalahan dari Mbak Yanti tadi ya, terutama kurang berani untuk berbicara di depan umum, saya juga pernah dulu mengalami hal yang sama. Dan pada waktu itu saya menyelesaikan masalah tersebut yaitu lebih menanamkan rasa percaya diri bahwasanya kita itu bisa gitu loh. Terus kayak pas waktu kita ada di depan halayak umum atau di depan umum saat kita ingin berbicara itu saya lebih tidak melihat mata-mata penonton atau mata-mata dari masyarakat agar saya itu tidak merasa terintimidasi. Seperti itu aja sih waktu itu saya lakukan seperti itu. Baik, sangat baik sekali ya solusi yang diberikan Mas Yafi. Jadi Mas Yafi itu lebih percaya diri gitu ya dan mungkin tidak melihat mata dari orang-orang yang sedang melihat kita gitu. Terima kasih Mas Yafi. Dan yang terakhir mungkin Mbak Nafi.
pernah merasakan dan mungkin ada saran untuk Mbak Yanti. Baik, terima kasih Mbak Viro. Jadi saya dulu juga pernah merasakan seperti itu, insecure kepada orang-orang yang bisa public speaking seperti itu ya. Saya perlahan-lahan saya juga berlatih. Nah, berlatihnya itu ngomong di depan kaca atau juga dengerin suara sendiri seperti itu, banyak-banyak membaca skrip gitu-gitu sih Mbak. Terus juga kan Mbak Yanti juga insecure gitu ya. Sebenarnya itu jangan insecure karena nggak adil aja gitu loh, membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nafi. Jadi saran dari Mbak Nafi mungkin lebih sering berlatih di depan kaca agar bisa lancar, agar bisa tidak gugup seperti itu ya Mbak ya. Dan yang terpenting itu sih kepercayaan diri ya, seperti itu ya Mbak ya. Nah, dari sini saya bisa mengerti bagaimana cara teman-teman itu untuk mengatasi permasalahan tersebut ya kan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah rasa insecure itu baik tidak sih untuk diri kalian sendiri? Menurut teman-teman di sini gimana? Kalau memiliki rasa insecure, baik atau buruk? Kalau menurut saya, ketika insecure itu untuk mengoreksi diri kan, saya kita insecure, terus kita mengoreksi diri kita untuk lebih baik itu wajar sih, maksudnya itu kan sebagai batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita insecure namun kita nggak usaha, itu akan menimbulkan sisi negatif kembali. Nah, baik sekali nih jawaban dari Mbak Nana. Mungkin dari Mbak Anafi, Mas Syafi, dan Mbak Yanti, bagaimana kalau rasa insecure itu menurut Anda itu baik atau buruk sih? Kalau dari saya sendiri, insecure itu ada baiknya, ada buruknya. Kalau baiknya itu apa? Dari insecure itu kita bisa termotivasi untuk bisa menjadi yang lebih baik, benar kata Mbak Ratna tadi. Namun ada sisi buruknya juga, nanti bisa membuat mereka jadi kayak gak bersyukur, kurang self love seperti itu sih. Nah, terima kasih Mbak Anafi untuk jawabannya, sangat baik sekali ya. Dan Mbak Yanti sendiri, menurut Mbak Yanti, kalau memiliki rasa insecure, bagaimana Mbak? Kalau dari saya pribadi sih kayak ngerasa nggak baik sih Mbak. Kayak nggak boleh insecure gitu, tapi saya sendiri juga masih insecure gitu. Jadi lebih ke, kalau bisa nggak boleh insecure, harus bersyukur sama apa yang udah ada sama diri kita gitu ya Mbak ya. Ya, sangat baik sekali jawaban dari Mbak Yanti. Dan yang terakhir, Mas Yafi, menurut Mas Yafi, insecure itu boleh atau tidak, baik atau buruk? Seperti apa, Mas? Terima kasih ya untuk waktunya. Menurut saya ya, insecure itu ada baik dan juga buruknya. Tapi kalau itu kita berbicara mengenai buruknya, di mana pada dasarnya memang insecure itu adalah suatu hal yang buruk karena lebih membuat kita ini tidak percaya diri karena membanding-bandingkan atau merasa karena akan menyebabkan percaya diri kita itu akan turun. Terus karena pada dasarnya manusia ini diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan kita ya. Jadi kita punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Jadi kita lebih bersyukur saja atas apa yang kita miliki, seperti itu sih. Jadi jawaban teman-teman di sini tuh semuanya bagus-bagus dan baik, dan intinya dari jawaban teman-teman semua itu kalau insecure yang tidak baik itu harus bisa dihindari. Kayak kita itu tidak boleh kayak merasa iri atau tidak boleh, itu rasa insecure itu akan menjadikan kita tidak percaya diri dan tidak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya mau bertanya kembali kepada Mbak Yanti, apakah dari dalam diri Mbak Yanti pernah terpikir untuk merubah tingkah laku yang kurang baik tersebut? Iya Mbak, saya juga berpikir untuk lebih ngerubah tingkah laku saya itu sih, karena juga tidak baik juga kan. Nah, jika Mbak Yanti ingin merubah tingkah laku tersebut, apa komitmen yang akan Mbak Yanti tanamkan dalam diri Mbak Yanti, atau hal apa sih yang akan Mbak Yanti lakukan agar bisa merubah tingkah laku Mbak Yanti tersebut yang suka insecure seperti itu, yang menjadi tidak percaya diri seperti itu Mbak?
Oke, mungkin saya kan berusaha juga mengingat saran dari teman-teman tadi lebih harus bersyukur, terus ngerubah mindset gitu, nggak boleh ngebanding-bandingin. Terus yang akan saya lakukan mungkin kayak berlatih tadi. Kalau misalkan saya berbicara di depan umum, saya tidak langsung menatap matanya, terus berbicara di depan kaca dan mungkin mencoba berbicara di lingkungan keluarga lah, lebih dekatnya terlebih dahulu, kayak mungkin agar terbiasa gitu sih, Mbak. Nah, baik sekali upaya yang akan dilakukan Mbak Yanti ini ya. Semoga bisa konsisten dan bisa membuat perubahan di dalam diri Mbak Yanti. Jadi betul sekali Mbak Yanti ini bisa melakukan kegiatan yang disebutkan teman-teman tadi, saran dari teman-teman, dan Mbak Nana juga. Mbak Nana tadi kan belum menemukan solusi ya. Nah, Mbak Yanti dan Mbak Nana juga bisa menerapkannya seperti berlatih di depan kaca, berlatih di ngobrol dengan keluarga, tidak menatap mata orang yang melihat kita, dan yang terpenting sih menanamkan rasa percaya diri agar lebih pede lagi kalau kita itu bisa seperti itu. Nah, jadi di sini kalian sudah mengertikan bahwa rasa insecure itu kurang baik apabila diterapkan di dalam diri kita. Nah, kalian juga mengerti cara mengatasi dan mengerti cara berkomitmen pada diri sendiri. Jadi saya harap teman-teman, terutama Mbak Yanti ini, bisa merubah rasa insecure atau kurang pede itu menjadi rasa yang bersyukur dan merubahnya agar lebih baik lagi. Tidak hanya kayak tidak hanya merenung, tidak hanya memikirkan mengapa sih saya seperti ini, mengapa saya tidak bisa ini, tidak hanya berpikir seperti itu, tapi Mbak Yanti juga bisa merubahnya dengan cara berproses dan melakukan hal-hal yang bisa membuat insecure itu tadi menjadi yang lebih baik. Berlatih agar bisa berbicara di depan orang banyak dan yang terpenting menambah kepercayaan diri sendiri bahwa Mbak Yanti itu mampu dan Mbak Yanti itu bisa seperti itu. Nah, sampai sini apakah bisa teman-teman pahami atau ada yang masih ingin kita bahas? Untuk saya sendiri mungkin sudah saya pahami atas apa yang dijelaskan oleh Mbak Viro tadi. Untuk teman-teman yang lain? Untuk saya juga sudah sangat jelas, Mbak. Kalau dari saya juga sudah cukup jelas. Baik, apabila sudah cukup, akan saya tutup konseling kita pada hari ini ya. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan khususnya untuk Mbak Yanti. Minggu depan akan kita tanyakan kejelasannya nih, apakah sudah ada perubahan atau sudah konsistenkah dengan hal-hal yang dilakukan Mbak Yanti untuk merubah tingkah lakunya tersebut. Baik untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan teman-teman untuk konseling kita kali ini, saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Sampai bertemu di proses konseling selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.